Zaman dulu di suatu desa, di Bali hidup seorang pria yang bernama Panbalang Tamak. Pada suatu hari, warga desa akan gotong royong. Pengumuman gotong royong dilaksanakan saat ayam turun dari peristirahatan. Jika tidak hadir, terkena denda. Keesokan harinya, saat pagi ayam turun, semua warga sudah bergotong royong. Tetapi hingga siang Panbalang Tamak tidak hadir, dia menunggu ayamnya turun. Kepala desa datang bertanya kepada Panbalang Tamak, "Mengapa kamu mangkir saat gotong royong? Kamu akan kena denda karena tidak hadir." Panbalang Tamak menjawab, "Menurut pengumuman, warga bergotong royong saat ayam turun dari peristirahatannya. Tetapi ayam saya baru turun siang ini. Hal ini terjadi karena ayam milik Panbalang Tamak adalah ayam betina yang sedang mengeram telur. Itulah cara Panbalang Tamak agar tidak gotong royong." Beberapa hari kemudian, ada pengumuman akan diadakan rapat di balai desa yang wajib dihadiri seluruh warga desa. Panbalang Tamak memiliki akal cerdik. Ia menyuruh istrinya membuat jajan uli ketan hitam agar menyerupai kotoran anjing. Akhirnya pagi hari sebelum rapat dimulai, Panbalang Tamak datang ke balai desa dan menaruh jajan yang seperti kotoran. Panbalang Tamak meletakkannya di setiap sudut balai desa dan memberinya air agar menyerupai kotoran anjing. Saat semua warga datang, mereka melihat kotoran anjing banyak mengotori balai desa. Panbalang Tamak berkata, "Siapa yang berani memakan kotoran tersebut, akan saya berikan uang." Salah satu warga menjawab, "Mengapa kamu menyuruh kami? Apakah kamu sendiri berani memakan kotoran tersebut? Jika berani, kami semua akan memberikanmu hadiah uang." Mendengar ucapan warga tersebut, Panbalang Tamak berpura-pura takut terhadap tantangan warga itu. Akhirnya, ia pun memakannya. Dengan berpura-pura jijik, dan akhirnya habis semua dimakannya jajan yang menyerupai kotoran yang merupakan akal liciknya untuk menipu warga. Singkat cerita, Panbalang Tamak akhirnya berhasil menipu warga desa dan mendapatkan hadiah uang dari semua orang yang hadir di balai desa. Akhirnya berita kelicikan Panbalang Tamak didengar oleh raja. Karena terlalu banyak hal curang yang sering dilakukan Panbalang Tamak, raja pun mengutus seseorang untuk membunuhnya menggunakan racun yang sangat ampuh. Panbalang Tamak akhirnya mengetahui dia akan dibunuh oleh utusan raja. Panbalang Tamak memberitahu istrinya ia akan dibunuh oleh raja. Panbalang Tamak memberi wasiat pada istrinya. Ia berkata, "Istriku, jika aku mati nanti, aku ingin agar jenazahku didudukan dengan bersila di baleja, rumah bagian utara. Selama 1 hari, lalu senderkan diriku pada salah satu tiang di balai tersebut. Gantungkan rambutku. Carikan aku seekor tamu lilingan dan letakkan di samping jenazahku. Harta kita letakkan di balai delot rumah bagian selatan berupa peti dan tutup, menggunakan kain kasa putih, dan jasad diletakkan di balai dija, Rama bagian utara, dan ditutup peti." Setelah itu beberapa hari kemudian matilah Panbalang Tamak dan istrinya pun melakukan hal yang diperintahkan suaminya. Karena mendengar hal tersebut, utusan raja mengintip ke rumah Panbalang Tamak. Tetapi apa yang ia lihat? Ia melihatnya duduk bersila di balai sambil menggeraikan rambutnya, diselingi dengan membacakan mantra. Sebenarnya hanyalah jenazah dan tamu lilingan yang ada. Karena hal itu utusan raja mengatakan bahwa racun tersebut tidak ampuh. Karena raja tidak percaya, raja pun menelan racun tersebut dan akhirnya ia mati. Akhirnya raja yang semula ingin membunuh Panbalang Tamak akhirnya mati juga bersama racun miliknya. Setelah beberapa hari jenazah Panbalang Tamak dipindahkan oleh istrinya ke tempat yang diperintahkan dahulu, yaitu balai dija, rumah bagian utara, dan hartanya diletakkan di Beldelat, rumah bagian selatan. Karena berita tentang kematian Panbalang Tamak sudah tersebar ke seluruh desa. Ternyata ada orang yang ingin berbuat jahat. Orang tersebut ingin mencuri harta kekayaan Panbalang Tamak. Karena Panbalang Tamak terkenal kaya, akhirnya orang tersebut mendatangi rumah Panbalang Tamak dengan sembunyi-sembunyi dan langsung berjalan ke balai dija, rumah bagian utara, di mana semua orang percaya tempat itu adalah tempat menyimpan kekayaan dan barang berharga. Karena tidak mungkin di balai delot, rumah bagian selatan,
adalah tempat jenazah. Panbalang Tamak. Akhirnya, orang tersebut melihat peti yang dikira harta Panbalang Tamak dan membawanya pergi. Ketika ingin melihat isinya, di pertengahan jalan, mereka berhenti. Tetapi karena ada bau tak sedap, akhirnya tidak jadi dan berjalan lagi hingga tiba di pura desa. Akhirnya mereka membukanya. Dan ternyata, yang mereka bawa dalam peti isinya adalah jenazah Panbalang Tamak, dan mereka lari ketakutan dan meninggalkan jenazah tersebut di pura desa. Itulah yang menyebabkan di pura desa ada pemujaan atau balai yang bernama Pelinggih Panbalang Tamak, yang memiliki filosofi agar setiap kita memasuki pura desa, rasa tamak kita atau rasa rakus kita akan hilang dan menjadi orang yang lebih baik, dan tidak menjadi orang yang rakus dan curang dalam kehidupan ini.